Oke, next kita bakal bahas tentang metric of dashboard. Jadi kalau tadi kita udah bahas on dashboard, tapi kadang ketika ROAS atau purchase atau itu kalian di dashboard bagus, belum tentu back end data kalian itu bagus juga, sales, traffic dan lain-lain. Jadi harus kalian lihat dua source of data. Oke, ini nggak usah terlalu banyak dibaca detail ini, nanti kalian baca aja. Cuman kita mau fokus di sini aja. Sebenarnya turunan dari return on ad spend itu ada hal-hal ini. Jadi kalau kalian mau ngitung return on ad spend itu rumusnya ada dua. Kalian harus tahu cost per acquisition atau cost per purchase kalau tadi di Sipas. Kalau tadi kan cost per purchase di dashboard ya kan di dashboard ads. Tapi ketika kalian rekap harian, kalian totalin tuh semua spending kalian di ads, terus di Shopee misalkan sehari belinya 50 ya kan. Ya udah berarti cost kalian dibagi 50 itu namanya CPA, cost per acquisition yang asli. Tapi kalau di dashboard itu bisa aja kan ke reportnya bisa 70, 80. Jadi cost per purchase itu kelihatan murah banget padahal sebenarnya di back end itu realnya itu nggak segitu. Misalkan lebih kecil atau mungkin kalian lebih gede. Nah, itu makanya kalian perlu track juga cost per acquisition atau cost per purchase yang dashboard satu dan juga real. Jadi kalian tahu diskrepansinya itu sebenarnya berapa persen margin of errornya antara dashboard dan juga back end. Nah, yang kedua adalah AOV atau average order size atau basket size atau average order value, yaitu bebas lah, banyak sebenarnya namanya. Ini adalah rata-rata pembelian setiap orang. Jadi ini biasanya sangat kepake buat brand-brand untuk tahu sebenarnya satu orang tuh rata-rata beli berapa rupiah sih, willing buat keluarin duit buat brand kalian. Nah, itu kalian bisa lihat di sini. Nah, AOV terlalu kecil itu akan jelek karena kalian akan susah banget untuk profitable kalau kalian running produk dengan AOV yang sangat kecil, karena kan tadi marginnya jadi kecil juga ya. Nah, AOV ini bisa kita kontrol dengan satu, kalian keluarin produk yang lebih mahal, itu mungkin agak text time. Yang kedua, kalau produk kalian murah, kalian bisa bundling. Jadi misalkan beli 5 lebih diskon, beli 10 diskon, beli grosir diskon. Nah, dan itu bisa naikin AOV. Karena AOV itu tujuannya supaya orang belanja lebih banyak, kalian lebih untung, jadi margin kalian nggak terlalu tipis, jadi budget buat kalian nge-ads bisa lebih gede. Gitu. Nah, turunan ROAS itu. Kalian harus tahu CPA-nya berapa, per acquisition-nya berapa, dengan AOV-nya berapa, nanti ketemu tuh return on ad spend-nya berapa kan. Jadi kalau udah tahu nih biaya per orang yang kalau harus kalian keluarin ads tuh untuk orang beli berapa. Nah, satu orang tuh willing spend berapa sih? Nah, kalian bisa tahu tuh nanti ROAS-nya berapa. Nah, turunan cost per acquisition atau cost per purchase itu ada dua, yaitu traffic. Jadi seberapa banyak traffic yang masuk ke marketplace kalian, lalu conversion rate, berapa banyak orang yang beli dibandingkan orang yang visit ke marketplace kalian. Jadi CPA itu turunannya adalah traffic dan juga CVR. Jadi kalian nggak bisa tahu CPA kalau kalian nggak tahu berapa banyak traffic yang masuk ke marketplace kalian, dan kalian nggak tahu berapa banyak orang yang purchase di marketplace kalian. Nah, rumusnya CVR adalah yang beli dibandingkan yang visit. Itu nanti dikali 100 jadi persen. Nah, semakin bagus CVR itu semakin bagus. Nah, CVR ini mungkin bisa beda-beda tiap industri. Kalau misalkan produk kalian AOV-nya gede, CVR-nya itu bisa lebih gede, ya kan? CVR-nya bisa lebih kecil, sorry. Jadi CVR bisa 0, berapa dan lain-lain. Atau produk kayak fashion dan lain itu CVR-nya biasanya kecil. Tapi kalau kayak skincare dan lain-lain, karena orang-orang udah teredukasi ketika visit marketplace dan lain-lain, itu biasanya CVR akan kecenderungan lebih gede. Jadi ini kecil itu bisa bagus bisa jelek tergantung sama industri. Jadi kalian perlu cari tahu dulu di industri kalian tuh normal CVR-nya berapa. Kalau udah tahu baru kalian benchmarking yang punya kalian tuh bagus atau jelek. Jadi nggak bisa mentah kita bilang 4% bagus, 1% jelek, itu nggak bisa. Jadi kalian harus tahu industrinya dulu. Oke? Next, nah ini coba kita udah bantu recap. Jadi kalau kalian harus yang tadi ini, nanti kita bakal share sih sebenarnya template. Oh, gimana caranya untuk kalian mengetahui metrik-metrik ini, gimana harus nge-tracknya, gimana cara nge-tracknya. Itu mungkin kita akan share juga. Nah, tapi ini kita udah recap juga di sini, yaitu cost per traffic. Itu ada biaya yang kalian keluarkan untuk mendapatkan traffic di marketplace. Jadi nanti kita ada template kayak daily report gitu biasanya. Jadi kalian ngeliat tracking tuh sehari itu keluar ads berapa, ads Facebook berapa, ads marketplace Shopee berapa, ads Tokped berapa dan lain-lain. Nah, kemudian kalian recap tiap hari, oh traffic Shopee ku hari ini berapa, traffic Tokpedku hari ini berapa. Nah, kalian perlu bikin kolom baru. Rumusnya itu cost dibagi traffic kalian, nanti ketemu tuh. Semakin murah cost per trafficnya itu semakin bagus. Jadi ini metric of dashboard yang pertama. Terus yang kedua, cost per product purchase atau CPP, atau yang kalau tadi kita bahas CPA, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membuat customer membeli produk kita. Jadi kalau orang ada, kita keluarin budget ads 100.000, yang beli 5 ya berarti cost per pembeliannya 20.000 kan. Nah, kalau orang kita nge-ads 100.000 yang beli 10 ya cost per pembeliannya berarti 10.000 gitu aja. Terus kalau ROAS atau return on ad spend itu adalah
return rate yang kita dapatkan dengan iklan. Jadi kalau kalian iklan 100.000, kemudian kalian dapat sales 10 dan masing-masing itu beli 100.000, berarti kan kalian dapat value sejuta, kalian nge-add 100.000, berarti return on ad spend-nya berapa? 1 juta dibagi 100.000, yaitu sama dengan 10. ROAS semakin bagus itu semakin besar, jadi semakin kecil semakin jelek. Yang terakhir adalah conversion rate. Jadi ini tingkat persen pembeli yang membeli dibandingkan traffic yang datang. Jadi kalian udah tahu nih, oh trafficku tuh sehari berapa sih, terus yang beli itu berapa jumlahnya. Nah, terus dijadi persen itu ketemu. Semakin besar conversion rate itu semakin bagus, semakin kecil semakin jelek. Tapi belum tentu angka 4% itu bagus, 1% itu jelek, belum tentu, tergantung industri. Cuman semakin tinggi setiap harinya itu bagus, semakin turun setiap harinya itu jelek. Itu perbedaannya ya. Jadi sebenarnya metriknya kayak gini aja. Jadi cuma ada 4 metric of dashboard. Kalau on dashboard ya udah pasti tadi lah ya yang udah kita share. Kalau SIPAS itu seperti apa, sales page itu seperti apa, boosting itu seperti apa. Kalau boosting anyway cuma satu metriknya, yaitu CPC. Jadi semakin murah cost per kliknya itu semakin bagus, gitu aja sebenarnya. Nah, tapi kalau off dashboard itu ada 4 yang perlu kita track. Traffic, cost per traffic itu jadi satu lah ya. Terus cost per purchase, ROAS, conversion rate. Nanti kita bakal share template-nya supaya kalian para business owner bisa mulai nge-track juga sebenarnya penjualan kalian harian itu berapa, cost kalian harian itu berapa, terus traffic kalian itu berapa. Nanti kita share template-nya, kalian bisa tinggal isi kalau kalian mau mulai. Jadi nggak perlu tuh kalian nunggu-nunggu laporan keuangan, harus sebulan nunggu laporan keuangan. Kalau analisa lewat dashboard tuh nggak usah. Jadi kita bisa metode agile yang sering kita pakai di Gritty juga, yaitu kita bisa nge-track semua penjualan, semua conversion dan lain-lain itu dalam kurun waktu harian, bahkan mungkin bisa real time ya kan. Jadi kita bisa terus optimasi setiap harinya, jadi nggak perlu nunggu laporan keuangan keluar, nggak perlu nunggu 1 bulan, seminggu, nggak usah. Jadi besok aja bisa dioptimasi. Jadi itu yang kita sering jalani di Gritty. Jadi nanti kita bakal share juga ilmu-ilmunya. Kalau tadi mungkin kalian udah mulai bingung nggak ya, udah banyak too much information nih. Ada metric dashboard, metric of dashboard, dan lain-lain. Nanti kita bakal share template-nya. Di sini ada metric benchmark calculator, dan juga kita bakal share template-nya supaya kalian paham juga sebenarnya gimana sih caranya nge-track semua metrik ini dan kalian bisa ambil decision yang tepat gitu. Oke, thank you.